yang tandus, debar-debar jantung nafas berhembus, mata penuh maut berbicara, terjang peperangan beradu pedang, singgasana kerajaan bertaruh perang. Panas, terik, parau tersiap berdendang, peluh bercucur, darah mengalir pilu, tanah Mu'tah memecah hening kebisingan. Kafir Romawi menentang agama ketauhidan, kaum muslim mengibarkan panji kesyahidan. Takbir daku kumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kisah-kisah besar dan dahsyat di bulan Jumadil Ula, tahun ke-8 Hijriah. Salah satu kisah yang akan kami ceritakan dalam drama yang berjudul Sejarah Ghazwatun Mu'tah. Satu-satunya perang yang tidak diikuti oleh Nabi, namun wasiat-wasiat Nabi bersama para pejuangnya. Sebuah desa di kawasan Balqa, wilayah Syam, kota Mu'tah, provinsi Al-Qara yang saat ini disebut Yordania. Setelah peristiwa Umrah Qadha, pasca perjanjian Hudaybiyah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu masuk Islam, Nabi Muhammad Rasulullah berdakwah melalui surat yang akan dikirimkan kepada para raja di bawah Romawi dan Persia. Nabi mengutus beberapa sahabat untuk mengirimkan surat serta menyampaikan salam dari Nabi kepada para raja. Akan tetapi, satu utusan yang ditugaskan menuju penguasa Basrah yang tunduk kepada Romawi tidaklah bernasib sama seperti utusan yang lainnya. Dialah Al-Harits bin Umair Al-Asdi yang telah syahid dibunuh oleh Gubernur Syurahbil bin Amr Al-Ghazani. Haris. Saya sebagai utusan Al-Haris bin Umair Al-Asdi. Dan saya sebagai gubernur Syurahbil bin Amr Al-Ghazani. Saya adalah Panglima pertama Zaid bin Harisah. Saya, Ja'far bin Abi Thalib, Panglima kedua. Saya, Abdullah bin Rawaha, Panglima ketiga. Dan saya adalah Raja Penguasa Basrah Romawi. Kami prajurit Muslim dan kami prajurit kafir Romawi.
utusan menyerahkan surat ke salah satu pemimpin penguasa Ghassan sekutu Romawi dan menyampaikan maksud dari surat tersebut. Kemudian keluar untuk kembali pulang, namun sebelum sampai kembali ke Madinah, Baginda Raja, ada seorang utusan yang ingin bertemu dengan Anda. Dia mengaku utusan Muslim. Persilahkan dia masuk. Wahai utusan Muhammad, siapa namamu? Aku Al-Haris bin Umair Al-Asdi. Kabar apa yang kamu bawa sehingga membawamu datang ke negeriku? Salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan surat dari Nabi Allah untukmu dan seluruh kaummu. Utusan kemudian beranjak kembali pulang ke Madinah. Namun, di tengah perjalanan utusan dihadang dan ditangkap oleh Gubernur Busro dan utusan telah dibunuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa kamu? Aku akan menangkapmu dan membunuhmu, wahai Haris. Sungguh perbuatanmu sangat keji. Kau sudah menyalahi aturan hukum. Sungguh pengecut kamu. Aku sedang tidak dalam berperang, lemah dan tak bersenjata. Diam, pengawal, ikat dan bawa dia. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan! Dasar kau pengecut! Kau sudah menyalahi aturan hukum. Lepaskan! Lepaskan! Akan aku beri kesempatan kau. Apa yang ingin kau katakan di akhir hidupmu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. kabar dibunuhnya Haris meliputi kota Madinah. Umat Islam marah atas kabar duka itu. Kabar terdengar oleh Nabi, dan kemudian Nabi pun marah dan sesegera membuat persiapan untuk berperang. Nabi dan para sahabat yang gagah berani mengumumkan untuk berperang melawan pasukan Romawi Bizantium di wilayah Syam, yang saat ini kota tersebut bernama Yordania. Maka seperti gunung Merapi yang meletus, Nabi mengirim pasukan berkekuatan 3.000 orang sahabat untuk membalas. Ketika para pasukan mulai persiapan dan berangkat menuju medan perang dengan penuh percaya diri, semangat yang dipenuhi iman dan takwa, saat itu Abdullah bin Rawahah melantunkan bait syair dengan semangat. Aku hanya memohon ampunan pada Ar-Rahman,
juga sabetan pedang yang telah menghapus noda atau tikaman tanganku yang perkasa, dengan tombak yang merobek perut dan dada, hingga ketika orang melintas makamku berkata, Allah telah membimbingnya, pejuang yang mendapatkan hidayah. Perang tak tertahankan. Para pasukan memecah keheningan dalam panasnya gelombang dan tingan pedang. Ini adalah peperangan sengit yang tak masuk di akal. Kaum muslimin bersama 3.000 pasukan dengan bantuan bala tentara malaikat yang disuguhkan untuk melawan 200.000 pasukan kafir Bizantium sekutu Romawi. Meski 3 panglima besar telah gugur membawa gelar syahid, pasukan muslim dan pemimpin yang memegang panji Tuhan tak pantang sedikit pun menjatuhkan yang dengan taktik strategi perang cemerlang pasukan ilahi Robba membawa kemenangan.